Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, kata Allah, atau hati-hati mereka telah terkunci mati. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan wajibnya mentadabburi Al-Quran. Dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Fadhailul Quran, beliau menjelaskan tentang para salaf ketika mereka sibuk dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tentunya mereka juga disibukkan dengan mentadabburi Al-Quran. Jadi bukan sekadar membaca, target mengkhatamkan, tidak berjamaah, tapi juga mentadabburi Al-Quran, merenungi. Dan makna mentadabburi yakni memahami kandungan makna Al-Quran yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan sekadar dibaca, dikhatamkan tanpa tahu maknanya, walaupun itu berpahala. Satu hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, kemudian dikalikan 10 kelipatan, dilipat gandakan kebaikan. Menjadi berapa? Baca alif lam mim 30 kebaikan, 30 pahala. Namun jangan lupa di situ juga Allah memerintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bahkan mentadabburi Al-Qur'an hukumnya wajib, karena diancam dengan terkunci mati hati orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini para jamaah sekalian, acara santunan jam berapa? Jam 10 ya? Baik. Ya, pas 1 jam ke depan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji tafsir dari surah Al-Qadar para jemaah. Di dalam surah Al-Qadar itu terdapat penyebutan pujian dari Allah tentang Lailatul Qadar. Malam yang sekarang ini kita nanti-nantikan, setiap muslim ingin mendapatkan, meraih Lailatul Qadar. Dan bagaimana meraih Lailatul Qadar? Maknanya ini dengan cara bersungguh-sungguh beribadah. Bukan beribadah sekedarnya. Jadi di malam-malam sekarang ini bukan ibadah sekedarnya, tidak. Bukan sekedar mengamalkan yang wajib-wajib, tidak. Bukan sekedar sholat 5 waktu, tapi kita meningkatkan bersungguh-sungguh. Karena itu yang dicontohkan Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi al-asri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan, tidak seperti di malam sebelumnya. Ya, jadi keliru kalau ibadah sekarang ini kita biasa. Jadi harus luar biasa. Luar biasanya yang dulu tidak pernah tahajud, sekarang mau nggak mau harus tahajud. Yang tidak pernah baca Quran, sekarang harus baca Quran. Yang tidak pernah sedekah, sekarang harus sedekah. Karena itu makna kita sungguh-sungguh untuk meraih Lailatul Qadar. Ya, maka Nabi sampai bela-belain i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf Nabi di 10 akhir Ramadan, walaupun i'tikaf tidak harus 10 hari Ramadan, tidak. Tapi Nabi i'tikaf di 10 hari Ramadan itu dalam rangka untuk meraih Lailatul Qadar, supaya fokus ibadah. Dan di antara musibah adalah ujian, tipu daya syaitan kepada kaum muslimin, khususnya manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus. Tipu daya syaitan itu justru mereka menyibukkan umat Islam di 10 akhir Ramadan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. terutama sibuk persiapan mudik,
Padahal hakikat mudik kan mudik akhirat, yang harus kita persiapkan mudik dengan bersungguh-sungguh ibadah tadi. Ini malah sibuk belanja dan semisal. Ya, alhamdulillah sekarang mudik dilarang ya. Dari satu sisi sedih, di sisi lain tapi bagi antum yang bukan perantauan ya mudik tidak ada artinya bagi antum. Tapi bagi yang merantau para jamaah, ya, di satu sisi sedih, tapi satu sisi gembira. Ya. Jadi kita bisa fokus ibadah. Ya, jangan sudah tidak mudik nggak fokus pula ibadah para jamaah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, sampai-sampai disebut surah ini Al-Qadar, dan 5 ayat di dalam surah Al-Qadar Allah menjelaskan tentang keutamaan dari Lailatul Qadar. Baik. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami di sini Allah maksudnya telah menurunkannya. Nya di sini maksudnya Al-Qur'an. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada istilah domir, kata ganti kalau bahasa kita. Itu kita harus pahami kemana kata ganti ini kembalinya. Ya. Jadi domir kata gantinya yang dimaksud Al-Quran. Fi lailatul qadri, di malam Al-Qadar. Nah, kita terjemahkan nanti apa itu Al-Qadar, tapi kita sebut di malam Al-Qadar. Para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran banyak sekali menyebut peristiwa-peristiwa itu di waktu malam, maka ini menunjukkan bahwa malam di sisi Allah, di dalam agama kita, malam itu memiliki kekhususan dibanding siang. Ya. Buktinya ada Lailatul Qadar, tidak ada Naharul Qadar. Nabi Muhammad diisrakan, dimi'rajkan kapan? Namanya saja Isra, perjalanan di waktu apa Isra itu? Perjalanan di waktu malam. Demikian pula Allah memerintahkan kita untuk bangun. Wa minal laili fasabbihu. Waktu malam Allah perintahkan kita bertasbih. Maknanya juga salat di situ. Wabil asharihum. Di akhir malam mereka yastaghfirun. Jadi banyak Allah menganjurkan kita untuk munajat ibadah itu kapan? Malam. Oleh karena itu para jamaah umat Islam seharusnya malam itu jangan kerja. Fokuskan kerja itu dari pagi saja. Pagi berangkat kerja. Sampai kapan? Duhur cukup? Kurang ya wes sampai asar ya. Udah selesai pulang. Malamnya untuk ibadah. Nah itu. Makanya kata ulama Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafidhahullah, jadi kerjaan itu yang pertama halal tentunya. Namun selain halal, yang kedua jangan terlalu capek. Kalau bisa umat Islam itu jangan terlalu capek. Cari pekerjaan itu yang tidak capek ya. Supaya apa? Supaya malam itu kita tidak penat, supaya malam kita betul-betul beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, cari pekerjaan itu yang tidak mengganggu waktu ibadah. Ada orang pertanyaan ke saya banyak, Mas Ustaz, saya ini kerja di pabrik, boleh ndak ada Jumatan? Loh, kok bisa tanya gitu loh jemaah? Kok bisa sampai kerja ndak Jumatan tuh gimana gitu? Ada lagi Ustaz katanya, boleh ndak kami buka puasa karena kerja keras? Saya katakan, kalau lagi Ramadan jangan kerja gimana? Harusnya Ramadan nggak kerja sudah. Kalau memang tidak bisa, jangan malah puasa yang dikorbankan. Cuman oke, barangkali sebagian kaum muslimin diberi kesempitan rizki oleh Allah sehingga dia mau tidak mau kalau tidak kerja, tidak makan istilahnya. Maka Allah Taala alam. Kalau memang berat kerjanya harus batal puasa, wallahu alam. Ya. Mudah-mudahan kalaupun memang dibolehkan oleh para ulama, tapi jangan sampai kita bermudah-mudah sehingga kerja sedikit langsung buka puasa dengan alasan dibolehkan tadi. Ya. Intinya jamaah sekalian, 3 kriteria pekerjaan kita nih. Jangan sampai yang haram, yang kedua jangan sampai yang berat sehingga kita sulit ibadah. Pulang kerja, betul dalam Islam yang namanya mencari nafkah, capek letihnya itu diibaratkan dengan berjihad di jalan Allah.
Tapi kalau cuma tiap hari kita kerja letih sampai badan legrek baru nanti meninggal dalam keadaan kurang ibadah, rugi jemaah. Rugi ya. Di dunia sudah kita miskin, di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi fokuskan ibadah, dan waktu-waktu ibadah malam. Makanya Allah banyak menyebut di Quran keutamaan malam. Sehingga ada istilah malam yang Al-Qadar, Lailatul Qadar. Al-Qadar jemaah dari sisi bahasa ada 3 makna. Namun dari sisi bahasa ke sisi istilah itu biasanya ada kaitan. Ada kaitan. Contoh misalnya kufur dalam bahasa artinya menutupi. Secara istilah pun sama, yakni menutupi kebenaran. Ya, tidak beriman kepada Allah. Jadi ada kaitan antara sisi bahasa dengan sisi istilah. Contoh bid'ah secara bahasa artinya apa? Baru, yang ada contoh sebelumnya. Syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru yang ada contoh sebelumnya. Bid'ah itu secara bahasa ya. Yang kedua, bid'ah secara bahasa artinya at-ta'ab wal kalal. Capek, letih bid'ah itu. Nah, sekarang secara istilah bid'ah itu apa? Bid'ah secara istilah yakni perkara yang diadakan di dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Terus bid'ah itu karena amalan yang tidak diperintahkan sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bid'ah itu mesti capek jemaah. Sehingga ada kaitan. Kenapa bid'ah disebut bid'ah padahal bid'ah secara bahasanya capek? Karena memang orang yang berbuat bid'ah dalam agama itu orang yang hanya capek, letih ibadah namun tidak diterima oleh Allah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Letih, capek mereka beramal namun di akhirat mendapatkan azab neraka waliyadzubillah. Jadi orang berbuat bid'ah dalam agama kalau sekedar enggak diberi pahala, ini lumayan jemaah. Tapi bukan sekedar itu, tapi diancam dengan neraka azab. Dari sisi mana? Kok orang yang berbuat bid'ah beramal tanpa tuntunan itu kok disiksanya dari sisi mana jemaah? Dari sisi menyekutukan Allah. Nah, makanya bid'ah itu adalah baridul kufur. Bid'ah itu pembukaan kekufuran. Karena di dalam bid'ah itu ada menyekutukan Allah dalam membuat syariat. Makanya Allah murka kepada pelaku bid'ah itu karena orang yang berbuat bid'ah kan melakukan amalan ibadah menetapkan adanya syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Makanya bahayanya bid'ah itu adalah adanya tandingan, membuat tandingan dengan Allah dalam pembuat syariat. Sehingga bid'ah lebih berat daripada berzina. Oh ya Allah jemaah. Kadang-kadang nggak masuk di perasaan kita. Kok bisa ya orang sholat, orang zikir, baca Quran, kok lebih besar dari berzina gitu loh kedudukan di sisi Allah. Padahal baca Quran, padahal berzikir, padahal baca sholawat, padahal sholat 100 rakaat loh jemaah. Capek loh 100 rakaat, kok bisa dikatakan maksiat bahkan lebih besar dosanya daripada berzina karena dia membuat syariat yang sebenarnya hak Allah dan Rasul. Ya, dari sisi itu. Baik. Nah, sekarang Al-Qadar secara bahasa memiliki 3 makna dalam bahasa Arab yang itu juga tercantum dalam Al-Qur'an. Yang pertama, para jemaah sekalian, Al-Qadar bermakna at-ta'zim wasyaraf. Artinya at-tashrif wa ta'zim artinya kemuliaan, keagungan. Berarti Lailatul Qadar maknanya artinya apa? Malam yang penuh keagungan, kemuliaan. Nah, tafsiran dari para ulama, kenapa Lailatul Qadar disebut agung? Yang agung itu apanya para jemaah? Yang agung itu adalah peristiwa yang terjadi. Bisa agung malamnya itu sendiri yang memang di malam itu turun Al-Quran. Dan Al-Quran agung. Di malam itu pula tanazzalul malaika, malaikat juga turun dan malaikat agung. Bahkan para jemaah sekalian, orang-orang Islam yang ruku sujud di masjid di malam itu dia juga memiliki keagungan di sisi Allah. Jadi ada kekhususan. Makanya saya katakan yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah-ibadah
mungkin gak pernah baca Quran, mungkin gak pernah sholat tahajud, di malam itu tahajud, paksakan tahajud. Ya. Syukur-syukur kalau di masjid diadakan 2 kali tarawih atau 1 kali tarawih, namun mungkin malam itu afdal para jemaah. Jadi saya sarankan ya bagi masjid-masjid yang melakukan 2 kali silahkan. Namun dengan catatan yang ba'da isya'nya jangan witir. Salat silakan mau 8 rakaat, mau 10, jangan witir. Tidak masalah. Nanti witirnya salat yang keduanya di jam 2 malam, baru lakukan witir di situ. Dan yang sudah salat, misalnya sudah witir, nanti ikut salat lagi, ada lagi witir, jangan witir 2 kali. Makanya kita katakan jangan witir di siang di ba'da isya'nya supaya nanti jangan ada witir 2 kali. La witrani fi lailatin, kata Nabi, jangan witir 2 kali. Ya. Kemudian kenapa witirnya dinantikan? Yang pertama, waktu witir yang afdal, witir itu boleh dari mulai ba'da isya sampai terbit fajar. Namun yang afdal witir itu di akhir malam. Demikian pula tahajud, demikian pula salat malam afdal di akhir malam. Yang kedua, Nabi memerintahkan kepada kita agar menjadikan penutup salat malam kita itu witir. Walaupun witir boleh bukan penutup ya, artinya setelah witir kita salat malam lagi. Ya, namun jangan witir kan, karena sudah witir. Tapi salat malam saja yang 2 rakaat, yang 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh di tengah-tengah. Jadi witir juga boleh di awal sebelum tidur. Ya, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama witir sebelum tidur, yang kedua puasa setiap bulan 3 hari, dan yang ketiga salat duha 2 rakaat. Wasiat. Bahkan Abu Dzar itu sampai mengatakan, kata Abu Dzar, aku tidak pernah meninggalkan wasiat Nabi ini semenjak atau sejak mendengar dari Nabi sepanjang hayatku selama aku hidup, katanya. Subhanallah. Abu Dzar mendengar hadis dari Nabi, wasiat dari Nabi, dan ini wasiat bagi kita juga berjemaah. Karena tidak ada dalil syariat ini khusus bagi para sahabat, tidak. Jadi kalau Nabi wasiat untuk Abu Hurairah, maknanya wasiat untuk untuk kita semua. 3, witir sebelum tidur, dan ini bagi mereka yang dikhawatirkan tidak bisa bangun di malamnya, boleh. Namun bagi yang bisa bangun di waktu malam nanti, jangan witir sebelum tidur, jangan. Witirnya nanti di akhir malam. Jadikan penutup salat malam kita. Ya, ij'alu min akhir salatikum bilaili witra. Jadikan akhir salat malammu, jadikan akhir salat malammu, penutup salat malammu, kata Nabi, witir. Jadikan witir akhir salat malam kita. Ya. Taib. Jadi Lailatul Qadar yang pertama maknanya malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, karena peristiwa yang terjadi demikian mulia dan agung. Sampai-sampai ya Allah sebutkan juga malam tersebut malam yang penuh barokah di dalam surah Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surah Dukhan. Maksudnya ya malam yang penuh barokah, yakni Lailatul Qadar. Jadi turun rahmat, turun barokah, maka malam tersebut agung. Ya. Karena turunnya Al-Quran di malam tersebut. Kemudian dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Qadar maknanya sempit adalah dalil-dalil tentang rizki. Ya. Dalil tentang Al-Qadar artinya mulia, dalil yang menunjukkan Al-Qadar artinya mulia. Contohnya di dalam surah Al-An'am ayat 91. Allah berfirman tentang orang kafir yang tidak memuliakan, mengagungkan Allah. Allah mengatakan dengan lafaz Al-Qadar, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka orang kafir tidak mengqadarkan Allah. Apa makna qadar di sini? Dengan sebenar-benar pengqadaran. Artinya apa? Pengagungan. Jadi mereka orang kafir tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan Al-Qadar dalam ayat ini maknanya mengagungkan, memuliakan. Taib. Yang kedua jemaah, Lailatul Qadar, Al-Qadar bermakna at-tadyiq,
artinya sempit. Jadi malam yang sempit. Arti Lailatul Qadar malam yang sempit, sempit di sini dua makna. Satu, sempit maknanya karena bumi sempit dengan para malaikat, karena saking banyaknya malaikat yang turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata fi tilkal lailah aktsar min adadil hasa." Bahwasanya para malaikat di malam tersebut lebih banyak di muka bumi dari jumlah bebatuan, jumlah kerikil, jumlah pepasiran. Antum bisa ngitung jumlah pepasiran? Satu butir itu loh. Pasir, butiran pasir bisa dihitung? Tidak bisa dihitung. Malaikat lebih banyak lagi karena disebut dalam hadisnya aktsar dengan isim tafdhil, menunjukkan lebih. Loh, bagaimana? Katanya malaikat besar. Malaikat yang memikul arasy Allah itu pundak antara daun telinga dan pundaknya berapa jaraknya? 700 ta'am. 700 tahun. Kalau burung terbang, bukan orang berjalan. Dalam riwayat masirah. Masirah ini perjalanan orang safar pakai unta. Bukan pakai jet. Di zaman Rasul nggak ada jet. Pesawat. Jadi ketika Nabi mengatakan seperti perjalanan 700 tahun pundaknya malaikat sampai ke daun telinganya, perjalanan yang dimaksud harus dipahami perjalanan yang di zaman beliau. Apa di zaman beliau kendaraannya? Bukan kuda, jemaah. Enggak ada safar pakai kuda. Jadi kuda itu di zaman Rasul, di zaman dahulu untuk kendaraan tertentu. Bukan untuk safar jauh, enggak ada safar pakai kuda. Dan kuda tidak akan kuat cuma dipakai safar. Ya. Kuda dipakai safar mati cuma tidak kuat. Apalagi di padang padang pasir, padang Sahara begitu, mati. Karena itu unta dia punya kantong air cuma yang bisa nyimpan air. Makanya unta sekali minum 1 drum. Sekali minum 1 drum. Nah, nanti minumnya dikit-dikit. Disimpan dia. Nah, itu keistimewaan unta. Makanya Allah banyak di dalam Quran Allah menyebutkan untuk memperhatikan mentadaburi unta. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, maju atau sebelah sini, kawan. Ayo masuk sebelah kanan. Taib. Berarti makna sempit yang pertama apa? Banyaknya jumlah para malaikat di bumi. Dan ini perkara gaib. Wajib kita yakini, dan hadis ini sahih tentang malaikat di bumi. Ingat ya, turunnya malaikat, tanazzalul malaikat, turun malaikat itu kemana? Bukan ke langit lagi, tapi dari langit turun. Yang malaikat di langit 7 hatta di Sidratul Muntaha terus turun, bertahap turunnya sampai ke bumi bersama kita. Ya, namun kita tidak menyaksikannya. Dan itu tidak lama. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di waktu fajar naik lagi. Makanya di antara sebab kenapa tanda Lailatul Qadar di waktu paginya itu tandanya adalah matahari terbit dalam keadaan redup, la syu'a fiha, tidak ada terang cahaya. Di antara sebabnya karena para malaikat menghalangi sinar matahari sayapnya atau cahayanya itu sendiri, cahaya para malaikat. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antara sebabnya, ya, di antara ciri Lailatul Qadar malamnya terus paginya apa? Matahari terbit dalam keadaan dia tidak terang, la syu'a fiha. Adapun malamnya dia lailatun baljah, malam yang cerah jemaah, yang sakinah, yang tenang, la haratun wala baridatun, yang tidak panas, tidak dingin. Namun ini tentu disesuaikan ya, relatif seperti ini. Cuacanya disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang di daerah panas ya tentu panas saja tetap. Yang di daerahnya dingin tidak menjadi, cuman minimal enak cuacanya itu. Gitu. Baik, jadi yang pertama sempit maknanya apa? Di bumi
banyaknya para malaikat sehingga bumi menjadi sempit gitu. Adapun kalau Allah turun pada jamaah disebutkan dalam hadis bukan turun ke bumi ya. Jadi kalau malaikat turunnya ke mana? Ke bumi. Tanazzalul malaikah. Para malaikat turun. Ya. Adapun kalau Allah turun jangan salah, Allah turun bukan ke bumi dalam hadis. Tapi yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Rabbuna tabaraka ta'ala kata Nabi turun ke langit. Bukan ke bumi. Ke langit, namun langit yang dekat dengan dunia, langit bumi. Dekat dengan yang paling dekat ke bumi maksudnya. Tapi Allah turunnya ke langit. Dan turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Dan kapan turunnya Allah? Lihat, makanya Allah memilih waktu turun juga waktu sepertiga malam yang akhir, yakni akhir malam. Waktu nuzulul ilahi, waktu yang sangat berkah. Waktu semua doa-doa mustajab. Waktu semua keinginan-keinginan hamba dipenuhi oleh Allah. Waktu semua hamba-hamba yang mohon ampun akan diampunkan oleh Allah. Allah berfirman ketika turun tersebut, "Man yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang minta aku beri, kata Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun aku ampuni, kata Allah. Man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa aku beri, kata Allah. Ini Allah seolah-olah obral itu rahmatnya, maghfirah ampunannya, agar kita ini semangat bangun di waktu tersebut. Dan disitulah kemuliaan seorang mukmin, syaraful mukmin, kemuliaan mukmin ketika dia bangun tahajud di akhir malam. Ya. Taib yang kedua jamaah, sempit maknanya, yakni disamarkan ilmu tentang kapan Lailatul Qadar. Sehingga disempitkan ilmu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Sengaja. Supaya hamba ini berlomba. Coba kalau Lailatul Qadar itu setiap malam 27. Setiap malam 27 Lailatul Qadar. Ya sudah, 21 nyantai saja. 23 sih nyantai main gaple sebagian. Apa kok gaple? Apa? Kan malam 27 kok. Makanya alhamdulillah umur kita pun dirahasiakan oleh Allah. Coba kalau umurnya antum 80, antum 70. Wes masih 40, masih punya 20, nyantai aja 40 sih poya-poya ya wes, senang-senang no maksiat. Kali tobat kok. Makanya di antara nikmat Allah umur kita ini dirahasiakan supaya kita selalu siap jemaah. Makanya kematian tuh jangan ditakuti, jangan dihindari gitu jemaah. Harus disiapkan. Nah, kita semua ini sekarang dalam rangka mempersiapkan kematian. Ini semua kita kan Pak Camat, kita semua calon mati semua kita nih, jabatan yang sama ya. Calon mati. Makanya kata Nabi, di antara orang yang cerdas tuh yang ingat mati dan mempersiapkan kematian. Sehingga kalau membahas iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir ya, itu bukan sekedar pengetahuan berjamaah, tapi harus yang berkonsekuensi apa? Mempersiapkan. Nah, adanya kematian, semua orang tahu kalau semua akan mati. Wong dia yang memelihara jenazah, tahu. Cuman masalahnya siapa yang di antara kita betul-betul selalu tiap hari loh jemaah mempersiapkan kematian tiap hari, karena kita tidak tahu kapan mati itu datang, bisa hari ini, bisa besok. Kamu mempersiapkan kematian itu harus tiap hari. Tapi para jemaah, jadi makna sempit yakni disempitkannya ilmu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau mau mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari yang akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha kapan? Fil arsyil awakhir min Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah itu ya, Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Jadi sudah ada lumayan batasannya 10 hari Ramadan, makanya di 10 hari ini kita semangat. Kemudian yang jadi masalah lagi juga adalah tentang Nabi SAW menyebutkan, yaitu ganjil katanya. Lebih spesifik lagi, di 10 yang ganjil. Ya, kata Nabi SAW, fil witri, di dalam waktunya yang ganjil.
Namun para jamaah sekalian, ganjil itu Nabi menyebut ada beberapa lafaz hadis. Tolong diperhatikan, jangan sampai salah paham. Kita selama ini memahami ganjil itu ya di 10 akhir ganjil berarti di malam 21, malam 23, 25, 27 atau 29 para jemaah. Sebab memang disebutkan dalam hadisnya ganjil. Disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di yang ganjilnya minal ashril awakhir, di 10 akhir min Ramadan. Nah, namun para jemaah sekalian, perhatikan ada hadis yang lain. Jadi penghitungan malam ganjil itu bisa dihitung dari depan seperti tadi 21, 23, 25, 27, 29, dan bisa pula dihitung dari belakang. Yaitu Nabi menyebut malam-malam yang tersisa yang ganjilnya 10 akhir. Yang ganjil malam-malam yang sisanya. Jadi malam-malam sisanya yang ganjilnya. Lah kalau sisa yang ganjil berarti bukan dari depan jemaah. Sisa malam berarti dari mana ganjilnya? Dari belakang. Berarti malam 22, malam 20, malam 22, malam 24, malam 25 dan seterusnya. Malam 24, 26, 28. Sebab dalam hadis kata Nabi, iltamisuha fil arsyil awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di, perhatikan, 10 akhir Ramadan fi tasi'atin tabqa. Perhatikan lafaz hadis ini sahih riwayat Bukhari. Carilah di 10 akhir ya Ramadan, yaitu di 9, perhatikan, 9 malam yang tersisanya. Lalu kata Nabi, wa fi sab'atin tabqa, di 7 malam yang tersisa, wa khamisatin tabqa, dan di 5 malam yang tersisa. Lah kalau di malam ke-9, ke-7 dan ke-5 yang tersisa seperti dalam hadis, ini kan menunjukkan berarti ganjilnya itu dari belakang jemaah. Dan ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, lakinnal witra yakun bi'tibaril madhi fatutlabu lailata 21 wa lailata 23 wa lailata 25 wa lailata 27 wa lailata 29. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, namun ganjil di sini bisa ditinjau kalau yang dari depan, ini yang telah berlalu. Jadi ganjil yang telah berlalu ditinjau dari depan. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini ganjil yang sudah berlalu tinjauannya. Namun yang kedua, bi'tibari ma baqiya. Ganjil yang ditinjau yang belum, yang masih tersisa. Kama qala Nabi, sebagaimana kata Nabi, at-tasi'atin tabqa. Cari Lailatul Qadar litasi'atin tabqa, 9 sisanya. Li sabi'atin tabqa, 7 sisanya. Li khamisatin tabqa, li salisatin tabqa, 5 malam sisanya, 3 malam sisanya. Fa'ala hada idza kana syahr 30, maka atas dasar ini kalau bulan itu sebanyak 30 hari, maka yang ganjil tersebut adalah al-ashfa'. Ganjil tersebut berarti dari belakang. Wa takun al-isnain wa ishrin, ya. Maka 20 malam 22 kata Syekhul Islam, malam 22 berarti tasi'atan tabqa, berarti sisa malam sisanya. Ya, berarti kalau malam 22 ganjil dari belakang, sisanya berapa? 9 malam sisa. Kalau malam itu misalnya arba wa ishrin, malam 24, berarti kalau dari belakang ganjil, malam keberapa sisanya? 7. Sabi'atan tabqa. Demikian. Berarti kalau demikian para jamaah, kita jangan pilih-pilih. Sudah, mau ganjil, mau genap, enggak peduli. Pokoknya 10 akhir Ramadan kita semangat. Ya. Kita semangat ibadah. Nah, jadi yang dimaksud Lailatul Qadar, Al-Qadar apa maknanya? At-tadyiq, artinya sempit, sempit dengan banyaknya malaikat di bumi. Dan yang kedua apa jemaah? Sempit, yakni disempitkannya ilmu, dirahasiakannya ilmu kapan terjadinya Lailatul Qadar.
Dan dalam bahasa Arab sempit artinya al-qadar, contoh tentang rizki. Ya. Di dalam surah Ar-Ra'd tentang rizki, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang membentangkan, melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah yang mengqadarkan rizki. Apa qadar? Menyempitkan rizki. Baik, yang ketiga jemaah. Al-qadar, Lailatul Qadar, al-qadar bermakna al-qadha awit takdir. Yakni artinya takdir. Dan disebut takdir kenapa? Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk waktu setahun. Apa yang terjadi pada makhluk, siapa yang mati dalam tahun ini, siapa yang haji, siapa yang umrah, siapa yang jaya, siapa yang bangkrut. Demikian ditetapkan. Dan itu didasari juga oleh surat Dukhan ayat 4 tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Lalu kata Allah, fiha, yakni di malam tersebut, di malam Qadar tersebut, yufraku kullu amrin hakim, ditetapkan segala perkara dengan penuh hikmah. Ditetapkan perkara yakni takdir. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi, Lailatul Qadar yakni Lailatul Takdir. Baik, Lailatul Takdir, Lailatul Hukum, malam penetapan. Ya. Jadi takdir itu ada yang takdir sifatnya seumur hidup sekali, ada yang takdir sifatnya tahunan, ada yang takdir harian. Semua ini adalah rincian-rincian takdir yang terkandung di takdir yang mutlak, yaitu di Lauhil Mahfuz. Ya. Di Lauhil Mahfuz. Baik. Selesai ya. Lalu berikutnya Allah berfirman di ayat yang keduanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tidaklah engkau tahu apa itu Lailatul Qadar. Ini kalimat seperti ini namanya istifham. Namanya istifham, artinya pertanyaan. Namun kalimat ini memiliki faedah adalah dalam rangka pengagungan. Jadi bertanya bukan tidak tahu. Tapi pertanyaan ini tujuannya untuk mengagungkan, memuliakan apa yang dipertanyakan. Yani, apa kalian tidak tahu kalau Lailatul Qadar itu agung? Kalau Lailatul Qadar itu mulia? Kalau Lailatul Qadar itu adalah akbar, besar perkaranya. Makanya peristiwa-peristiwa besar dalam Quran diawali dengan istifham ini. Banyak dalam Quran. Apalagi contohnya, siapa yang tahu? Di Quran yang seperti ini, wa ma adrakama, wa ma adrakama. Contohnya apa yang lain? Tentang apa? Peristiwa apa? Nah, al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-haqah. Mal haqah. Wa ma adraka mal haqah. Apa lagi? Ada lagi wa ma adraka ma ini loh yang di surah ya masih kiamat juga. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Nah, ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yaumala dan seterusnya. Taib. Apa artinya di situ? Pengagungan sama. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ya. Nah, di dalam surah Al-Qadar juga Allah menggunakan lafaz ini, istifham yang bermakna at-ta'dhim wa tafkhim, pengagungan yang menunjukkan besarnya perkara tersebut. Ya. Baik, lalu Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, ya. Khair itu bukan baik, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu jemaah samanun salasun wa samanun. Ya, samanun salasun wa samanun 83 sanatan wa arba'atu ashhur. Yani 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan.
Jadi berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Lah umur kita aja belum tentu nyampe segitu jemaah. Karena Nabi telah mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun saja. Ada yang lebih namun sedikit kata Nabi. Inilah batasan ya umur-umur umat Islam, umat akhir zaman. Pendek-pendek dibanding umat terdahulu. Maka yang antum sekarang 59 berarti tinggal berapa? Halas tinggal setahun jemaah. Karena Nabi menyatakan rata-rata umur umatku. Maka lihat banyak juga bahkan di bawah itu sudah pada meninggal saudara-saudara kita, teman-teman kita. Yang satu alma mater dengan kita, satu sekolah sudah pada meninggal. Enggak ada sekarang Ramadan ini. Mereka di alam barzah, mereka ingin kembali hanya untuk sedekah saja. Maka mari kesempatan ini jemaah, jangan sia-siakan usia kita. Masih diberi kita kuota umur. Entah ada yang 2 giga lagi, ada yang 3 giga lagi, yang diboros-boroskan, ya. Gunakan untuk kebaikan. Yang dimaksud kebaikan Lailatul Qadar, tolong jemaah. Makanya ada yang tanya kepada saya tadi siang, Ustaz, Lailatul Qadar itu datangnya ke masjid apa ke rumah? Dikira makhluk yang datang jemaah. Ya. Para jemaah, kebaikan Lailatul Qadar maksudnya adalah khairiyatul amal. Maksudnya khairiyatul amal, kebaikan amal maksudnya. Artinya orang yang beramal di malam tersebut lebih baik dari amalan 83 tahun lebih. Gitu loh. Yang dilakukan amal itu di luar Lailatul Qadar. Makanya kalau yang cuma sedikit rugi. Mumpung ini dilipat gandakan dengan kelipatan yang luar biasa oleh Allah. Gitu jemaah. Makanya kata para ulama yang dimaksud khairiyah ay khairiyatul amal. Ya. Wal khairiyatu fi lailatul qadri hiya khairiyatul amal fiha. Kebaikan Lailatul Qadar maknanya kebaikan amal. Li'anna al-mujtahida fil ibadah fiha, karena yang sungguh-sungguh ibadah di malam tersebut, maka yakun amaluhu, maka amalnya khairan min amali alfi syahrin fi siwaha, lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang dilakukan di luar malam Lailatul Qadar. Jadi lumayan ngirit. Dan ini kemurahan Allah kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad yang memang umurnya pendek, namun nanti dalam hal jatah pahala bisa mengalahkan orang-orang yang sebelumnya. Orang-orang ribuan tahun hidupnya jemaah. Bapak kita saja Adam 1000 usianya, 1000 tahun. Namun didiskon, dikurangi oleh Allah karena diberikan kepada Nabi Daud dalam riwayat. Ya. Jadi bapak kita Adam ribuan usianya. Umat terdahulu panjang-panjang usianya, namun bisa kalah pahala dengan umat Nabi Muhammad karena Allah begitu banyak memberikan kebaikan. Nah, jadi Lailatul Qadar memiliki keutamaan apa? Yang pertama, dia mulia di sisi Allah ya. Terus yang kedua, banyaknya para malaikat yang turun ya. Lalu Quran turun di malam tersebut. Lalu malam itu penuh dengan keselamatan, dan di malam tersebut pula yakni pencatatan takdir. Ini di antara poin penting keutamaan Lailatul Qadar yang ada di dalam surah apa? Surah Al-Qadar. Lalu Allah berfirman ayat yang keberapa? Keberapa jemaah? Keempat. Tanazzalul malaikatu. Nah, turun para malaikat. Jadi malaikat semuanya. Ya. Yaqsuru tanzilul malaikati fi hadhihi laila liqasrati barakatiha. Perhatikan para jemaah sekalian. Para malaikat turun di malam ini karena malam ini berkah. Makanya ini sebuah kaidah, setiap yang malaikat enggak mau masuk, terhalangi, malaikat tidak bisa masuk, menunjukkan di tempat tersebut dicabut keberkahan oleh Allah. Contohnya malaikat tidak mau masuk rumah yang ada apanya di rumah itu? Ada anjing, ada gambar makhluk bernyawa. Namun gambar makhluk bernyawa itu ada dua jemaah. Menurut sebagian ulama, dan ini yang benar ya, makhluk bernyawa, gambar yang diharam itu yang ketika dipajang dimuliakan, termasuk gambar kita sendiri. Tapi kalau gambar makhluk bernyawa untuk bukan dimuliakan, boleh ada di rumah kita, seperti tikar untuk diduduki boleh, atau gambar untuk diinjak dijadikan keset itu boleh
Jadi jenengan kalau ada kain-kain yang makhluk bernyawa jangan dibuang eman-eman, pakai saja untuk penghinaan, diduduki boleh. Keset, antum misalnya ada foto perkawinan di kain, eman foto perkawinan di bawah, jadikan keset saja. Tapi jangan sampai ada foto kiai. Masa foto kiai jadikan keset, nggak boleh jemaah, menimbulkan fitnah. Kalau foto kiai dibakar, dibuang, yang bisa dimanfaatkan manfaatkan, ya. Gambar gajah, aduh sudah kadung beli spray gajah wis apa-apa. Ya. Beli ini sofa aja, Pak. Kursi mahal itu beli sampai 25 juta, 50 juta. Man anu gambar naga nih. Piye? Jemaah sekalian, dibuang dah. Man, baik. Kata para ulama, diantaranya ada hadis memang tentang yang dimaksud dengan as-surah. Gambar makhluk bernyawa, as-surah. As-suratu hiya ra's. Dan ini hadis dalam riwayat Imam Baihaqi. Nabi bersabda, yang dimaksud surah, gambar makhluk bernyawa itu yang dimaksud yang ada kepalanya. Makanya walaupun gambar itu kepala setengah badan ya, kan itu buntung, badannya nggak ada, hanya foto kepala saja. Itu tetap dilarang surah. Nah itulah yang dimaksud surah, yang ada kepalanya. Fa idza quti'atir ra's. Kalau kepalanya dibuang, laisat bisurah, maka bukan lagi dianggap gambar makhluk bernyawa, dianggap gambar benda mati yang boleh. Makanya penjenengan kalau ada foto-foto perkawinan itu boleh buang kepala semua, pajang tinggal badannya, baru boleh. Ada tokoh bapak tokoh pahlawan, buang kepalanya tinggal badannya, baru boleh. Atau foto antum silahkan badan ke bawah, kan lumayan masya Allah, lihat apanya. Bajunya mahal gitu kan. Jadi jemaah sekalian, malaikat yang tidak masuk rumah apabila gambar itu gambar yang diharamkan. Demikian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menafsirkan ayat ini. Antum baca di kitab beliau, kitab judulnya Tafsir Juz Amma, di poin ini ketika menafsirkan tanazzalul malaikatu, para malaikat turun karena berkah. Maknanya kata beliau, kalau ada malaikat enggan untuk masuk, enggan untuk turun, maknanya berarti ada masalah, Allah cabut keberkahan. Maka emang rumah ada pelihara anjing, ya. Nah kalau gambar yang boleh walaupun bernyawa seperti tadi, dan gambar bernyawa juga boleh untuk piring jemaah. Piring kalau untuk digunakan itu boleh ya, ada gambar makhluk bernyawanya, piring yang digunakan, dipakai makan piringnya, karena dihinakan juga. Tapi piringnya piring hiasan, kan ada piring hiasan ditaruh di lemari hiasan, nggak boleh, karena bentuknya bukan menghinakan. Kalau piringnya piring hiasan, ya, seperti Gucci 10 juta dari Tiongkok, ada gambar pak tuanya, ada jenggotnya, bisa gitu, nggak boleh jemaah. Tapi kalau untuk digunakan Gucci itu untuk minum dan semisalnya baru dibolehkan, ya. Nah, malaikat turun di muka bumi seperti tadi disebutkan, yang demikian banyak sekali, ya. Sehingga Lailatul Qadar disebut Al-Qadar, maknanya sempit. Nah, tapi masalah gambar tadi para jemaah, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan itu juga ada khilaf, namun yang roji boleh kalau gambar makhluk bernyawa tadi untuk dihinakan. Oleh karena itu ketika Nabi marah kepada Aisyah karena Aisyah membeli tirai yang ada gambarnya, lalu Nabi marah, ya Aisyah, inna asyadana si adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Wahai Aisyah, yang paling berat siksa manusia dari kiamat adalah penggambar seperti ini. Maka Aisyah pun membelah gambar tadi menjadi dua, dijadikan wisadah. Wisadah itu bantal tempat duduk, bukan tempat tidur ya, tempat duduknya Nabi. Ya, berarti gambar makhluk bernyawa tadi oleh Aisyah nggak dibuang, dijadikan tempat duduk. Berarti boleh para jemaah. Makanya kata Syekh Utsaimin, fa aktsarul ulama ala annaha jaizatun. Makanya sebagian atau kebanyakan ulama membolehkan gambar seperti itu. Wa ala hada fala tamtani'ul malaikatu min dukhulil makan. Oleh karena itu, karena boleh berarti malaikat tidak terhalangi, tercegah masuk di rumah yang
ada gambar makhluk bernyawa namun yang dijadikan untuk dihinakan seperti itu boleh. Seperti keset ya, boleh. Taib. Lalu warruhu fiha. Siapa ruh di sini? Malaikat Jibril. Nah, disebutkan malaikat. Lalu disebut pula Jibril setelah disebut yang umum. Jadi penyebutan yang khusus setelah yang umum, diatofkan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kemuliaan. Dalam kaidah bahasa Arab demikian. Disebut malaikat secara umum lalu Jibril berarti menunjukkan malaikat Jibril malaikat yang paling agung, yang paling mulia di antara para malaikat. Biidni rabbihim, atas izin Rabb mereka. Izin Allah maksudnya izin secara pentakdiran jemaah. Perhatikan ya, izin Allah itu ada dua macam jemaah. Izin Allah ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama izin kauni, yang kedua izin syar'i. Izin kauni itu tidak pandang Allah cinta atau enggak cinta. Allah izinkan saja. Seperti dukun mengobati manusia, Allah izinkan sembuh. Yang mengizinkan sembuh Allah bukan? Allah. Pencuri mencuri, Allah izinkan dia untuk berhasil. Izinkan dia oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Ini izin apa namanya? Kauni. Yani artinya Allah tetapkan sesuai dengan Allah kehendaki karena ada hikmah di balik itu. Allah berkehendak menciptakan iblis, nggak apa-apa, ini kehendak kauni namanya. Tapi secara syar'i Allah tidak berkehendak adanya iblis karena Allah tidak cinta keburukan. Secara syar'i Allah tidak izinkan dukun. Diizinkan tidak dukun oleh Allah? Tidak diizinkan, dukun haram. Tapi secara kauni, secara takdir diizinkan. Nah, izin yang ada dalam surah Al-Qadar, izin apa? Malaikat turun itu membawa izin Allah secara kauni. Nah, apa yang diizinkan di sini? Ayatnya min kulli amrin. Nah, dalam setiap, min di sini para jemaah, min kan artinya dari, tapi min di sini maknanya bi. Yani dengan membawa perintah Allah. Jadi para malaikat itu turun membawa perintah Allah. Nah, apa perintahnya? Inilah perkara gaib yang kita tidak tahu. Yang jelas para malaikat turun bini rabbihim min kulli amr, dengan membawa amr, perintah Allah. Maka ini perkara gaib kita tidak mengetahui. Yang jelas turun para malaikat menunjukkan di malam itu penuh dengan rahmat. Ini jadi bagi kita pun teka-teki. Karena ada perkara gaib di situ. Perkara apa yang dibawa oleh para malaikat, wallahu a'lam. Yang penting jamaah, kita harus memperbanyak ibadah di malam itu supaya mendapatkan keberkahan. Wis itu tok. Ibadah dilipat gandakan sampai lebih dari 1000 bulan keutamaannya. Itu saja. Ya. Lalu salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Sebenarnya hiya salamun. Mubtada'nya hiya, salamun khabarnya kalau antum belajar bahasa Arab. Cuman dibalik ya, harusnya hiya salamun namun salamun hiya. Dan dibolak-balik kata ini dalam bahasa Arab ada yang memiliki makna. Di antaranya iyyaka na'budu itu harusnya na'budu iyyaka, objeknya diawalkan menjadi iyyaka na'budu. Harusnya na'budu iyyaka. Nah, namun ketika diawalkan objek seperti ini berfaedah untuk pengkhususan. Yani artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau na'budu iyyaka itu tidak ada arti hanya di situ. Seperti na'buduka, kami menyembahmu. Tidak ada makna hanya. Maka sah-sah saja kalau misalnya kita nyembah Allah dan juga nyembah selain Allah. Gak apa-apa. Karena tidak ada pengkhususan. Tapi ketika iyyaka berarti kita tidak menyembah kecuali hanya kepada zat yang satu. Itu Allahu Ahad. Jelas ya, Ma? Nah, itulah indahnya bahasa Arab. Di kita kan nggak ada dalam bahasa Indonesia istilah kaidah-kaidah seperti itu. Nah, salamun, keselamatan di sini jemaah tafsiran dari para ulama ahli tafsir banyak. Ketika tafsiran ini banyak dan tidak saling bertentangan, maka maknanya dipakai semua tafsiran tersebut. Ini kaidah dalam ilmu tafsir. Apa kaidahnya? Setiap tafsiran yang beraneka ragam, yang tidak saling bertentangan, maka tafsiran tersebut dipakai semuanya. Artinya semua tafsiran itu benar. Jelas ya? Nah, sekarang
Apa keselamatan salam sampai fajar ini? Enggak lama, sampai fajar saja. Setelah fajar enggak ada lagi salamnya itu. Nah, apa salam di sini? Apa keselamatan di sini? Yang pertama para jemaah sekalian, salimatun min kulli afatin wasyarr. Keselamatan di malam itu dari segala mara bahaya. Makanya enggak ada kejadian di malam Lailatul Qadar bencana-bencana besar, enggak ada. Kalaupun ada sedikit. Karena itu malam keselamatan. Nggak ada gempa, nggak ada banjir, nggak ada di malam Lailatul Qadar. Karena itu malam keselamatan. Yang kedua, keselamatan maknanya apa para jemaah sekalian? Yakni taslimul malaikah ala ahlil masajid. Para malaikat mengucapkan, mendoakan keselamatan kepada ahlul masajid. Nah, di sini. Jadi antum usahakan Ramadan ini kalau bisa kita fokuskan sibukan di masjid, walaupun mungkin tidak i'tikaf, tapi rajin-rajin diam diri di masjid, baca Quran, sengaja dari rumah pergi ke masjid. Ini Ramadan, ini Lailatul Qadar jemaah. Kalau bisa pada Isya jangan pulang, di masjid baca Quran. Datang nanti jam 12 jam 1 di masjid, terus makmurkan masjid khususnya. Karena taslimul malaikah ala ahlil masajid. Para malaikat mengucap salam kepada ahlul masajid. Berarti yang didapatkan di masjid. Salam para malaikat itu, ya. Lalu keselamatan apa lagi? Yani keselamatan dari min an yu'athira fiha syaitan fi mu'min wa mu'minah. Keselamatan dari tipu daya syaitan, mukmin mukminah. Ya. Yakni dzatu salamatin min an yu'athira fiha syaitan min mu'min wa mu'minatin. Jadi keselamatan dari tipu daya syaitan. Nah, sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Nah, saya kira cukup insyaallah, ada beberapa fawaid ya. Namun kita cukupkan insyaallah dan mudah-mudahan memadai dari apa kandungan dari surah Al-Qadar. Semoga dengan mengetahui makna kandungannya kita semangat untuk membacanya, dan juga kita sudah termasuk dari apa yang tidak termasuk dari apa yang difirmankan oleh Allah, yaitu orang yang tidak mentadabbur Quran sehingga akan ditutup hatinya, dikunci mati hatinya, wal iyadu billah. Taib. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya jual coklat karakter ya setiap Ramadan. Taib. Karakternya macam-macam. Kartun manusia berjilbab. Ini karakternya apa maksudnya? Jualan coklat tapi berbentuk gambar gitu. Oh. Tidak sama persis manusia, tapi berbentuk kartun, itu semua untuk dimakan. Ya bolehlah ya untuk dimakan, apalagi tidak berbentuk seperti persis gitu, nggak masalah insyaallah. Ya, dia hanya bentuknya aja kan ya, nggak ada mata yang nggak jelas gitu, insyaallah nggak masalah. Termasuk emotion di WA coba ya, ada yang ya nggak apa-apa itu insyaallah. Cuman jangan yang apa itu, yang satu lagi itu yang stiker, jangan jemaah. Saya kadang-kadang ada yang ngirim stiker ya, ucapan terima kasih banget, kamu baik deh, gambarnya wanita montok. La ilaha illallah. Terima kasih kamu baik deh katanya. Gambarnya wanita montok, enggak boleh, haram ya. Itu gambar manusia persis. Jangan. Ya. Membuat fitnah, ya. Membuat fitnah. Tapi kalau yang karakter emosional gitu seperti itu boleh insyaallah. Barakallahu fikum. Cukup? Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan gambar dipajang itu tidak boleh. Apakah kalau dialbumkan disimpan? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, menurut beliau kita nyimpen gambar di situ tuh untuk apa gitu ya? Kenangan-kenangan kita masa lalu dan semisalnya. Karena dikhawatirkan tetap akan ditampakkan. Tapi yang lebih selamat kalaupun mau nyimpan, simpan di file boleh. Di file di komputer tertutup boleh. Kalau di album jangan, karena
akan tetap memancing untuk membuka-buka gambar tersebut. Beda dengan yang di file. Semua foto-foto gambar di file boleh, karena itu tidak dibuka. Makanya saya katakan tadi stiker tadi ya, itu karena mudaratnya itu loh. Mudaratnya seperti kan ada juga gambar-gambar yang membuka aurat dan semisalnya. Nah, jadi kalau menurut Syekh Utsaimin jangan menyimpan-nyimpan album, bakar semua, tapi masukkan kalau mau. Sekarang alhamdulillah dimudahkan adanya file, simpan di file semua insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum. Sebentar, ada faedah dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan beliau wafat baru-baru ya. Antum kenal ulama murid Syekh Albani Allah taala. Dan itu pertemuan saya dengan beliau sama para asatidzah yang lain yang terasa paling indah. Sebab saya sendiri yang digojlok sama beliau. Saya digojlok sama beliau. Kata beliau, kalau bertanya di majelis jangan pakai salam. Karena kita sudah di majelis. Langsung saja. Taib. Saat itu Anda bertanya kepada beliau, angkat tangan gitu. Assalamualaikum. Saya lupa Assalamualaikum sama Syekh itu. Lalu saya, kan katanya gitu. Saya digojlok. Sudah selesai saya. Taib, jazakallahu Syekh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi-lagi katanya. Memang lupa, sudah biasa. Repot. Kata Syekh, repot nih wis biasa nih, angel nih bahasa kita begitu Syekh. Jadi kalau antum di majelis begini nggak usah ucap salam. Sudah, tanya langsung saja. Dan memang kita nggak enak kan masa kita, Syekh, saya nggak enak cuman ya, tapi demikian nggak boleh salam. Bukan nggak boleh, tidak perlu untuk salam. Tonton, jangan salam. Betul, jangan salam. Pertanyaan yang terakhir ya. Ya terakhir. Larangan menggunakan sejadah berkah Ustaz. Nah kalau misalkan sebenarnya kita udah terlanjur punya sejadah yang berkah itu harus diapain? Wallahu alam ya. Kalau Syekh bin Baz mengatakan sajadah yang gambar Ka'bah itu kan sebenarnya nggak tepat penempatannya, karena kan Ka'bah diinjak, berarti tujuan kita mengagungkan ya. Dan itu memang sebenarnya itu buatan orang Cina loh jemaah, buatan Cina itu. Jadi orang Cina itu pintar buat gambar-gambar. Jadi kita seolah-olah sujud menghadap Ka'bah begitu, cuman yang ujungnya aslinya justru kita merendahkan karena menginjak. Jadi kalaupun boleh ya gambar hiasan, walaupun yang afdal polos tanpa gambar. Namun kalau ada gambar Ka'bah lebih baik dihindari. Bagaimana cara manfaatnya? Wallahu alam, mungkin untuk asal tidak untuk diinjak-injak silakan. Kalau gambar Ka'bah kan bukan gambar nyawa, boleh untuk dipajang dan semisalnya. Artinya terserah apa yang bisa bermanfaat. Yang penting tidak lagi dipakai untuk sholat. Ya. Apa kalau coba dipajang? Nah, dan dipajang pun ya para ulama sebagian ada yang melarang memajang-majang kain seperti itu di tembok-tembok gitu ya. Namun yang jelas selama dia bukan makhluk bernyawa maka insya Allah tidak masalah. Nah, jelas jemaah ya. Demikian mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Tetap. Untuk yang zakat pada maghrib kita berikan secara khusus ya, apa jangan di sini. Di luar. Sudah, yang penting ada ini dekmun aja. Dan juga nggak boleh lewat umum, kasihan pelit malu. Ayo adik-adik, mana cepat kubur maghrib, kubur maghrib. Berapa orang yang di sini, Pak? 6 orang, sisa kemarin. Oh iya, ya. Monggo. Ada Mensan, ada Nasar, ada Doni, ada Hah? Satu-satu aja. Ini sama aja? Yang kemarin enggak sama aja. Sama aja jumlahnya. Ini satu. Masing-masing dapat 2. Kok kurang ya? Enggak, ini kan juga. Sama. Ini 7. Oh. Ini 7 ini berapa? 6. Hah? Ada 6. Dari
tambahan ibu kemarin cuma 20, dari kita 21. Oh. Berarti masing-masing 2. Iya. Sudah? Ya, bismillah. Adek, monggo diterima ini. Ya. Salam. Ya. Enggak usah cium tangan. Enggak usah cium tangan ya. Ya, barakallahu fiik. Dapat 2 ya. Barakallahu fiik. Nih. Mana bingkisannya? Nih, Masya Allah. Ini 1. Ya. Ditaruh di depannya aja. Ya, ini 1 ya. Ya. Nah, sampun. Ininya nanti berat ini nanti dibawa ya. Jadi kita mengajukan acara seperti ini setiap tahun, dan sekarang bekerjasama dengan Pasuruan Mengaji dan Ustaz Fauzi kita melaksanakan acara ini. Ya, demikian kami haturkan kepada seluruh para muhsinin, muhsinat sekalian yang telah ikut andil dalam penyaluran donasi kepada para duafa dan juga para adik-adik kita. Semoga semua amal jariah yang disalurkan mendapatkan pahala yang besar melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan pada rezekinya dan juga ditambah keberkahannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah deh, udah ya. Dibawa. Ya, berat. Berat nak? Masya Allah.